Oke, apakah layar saya sudah bisa terlihat dengan jelas, Dokter Melati? Sudah jelas, dokter. Oke, hari ini saya akan membahas tentang ventilasi non-invasif. Sebelum saya membahas lebih lanjut, saya jelaskan dulu tentang apa yang terjadi pada paru-paru bayi baru lahir ya. Yang normal adalah seperti ini. Ventilasi perfusi harus matching, nggak boleh mismatch ya. Jadi darah dari jantung ke paru dia akan masuk ya. Kemudian nanti dia akan keluar lagi. Ini bagus nih ya. Jadi alveolusnya bisa terdarahi dengan baik, pembuluh darahnya, veselnya dia diameternya juga baik. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu ya, pada kondisi RDS ya, aliran darah ini nggak bisa dengan baik karena pada alveolus yang belum mengembang dengan baik. Atau pada kondisi hipertensi pulmoner ya, di mana terjadi pembuluh darahnya vasokonstriksi atau adanya TTN di mana cairannya belum terserap dengan baik gitu ya, atau adanya edem alveolar. Ini adalah kondisi-kondisi di bawah seperti ini yang menyebabkan seorang bayi ada hambatan transisi dari intrauteri ke ekstrauteri yang membutuhkan bantuan pernafasan berupa ventilasi non-invasif. Nah, kalau kita berbicara ventilasi non-invasif, maka kita harus sepakat dulu nih, ventilasi non-invasif itu adalah seluruh mode bantuan pernapasan yang diberikan melalui hidung ya, dokter-dokter sekalian. Jadi diberikan melalui hidung untuk membantu bayinya tersebut dengan syarat bayinya harus masih memiliki napas spontan. Apa-apa saja bentuk ventilasi non-invasif akan saya bahas lebih lanjut. Tujuannya utamanya supaya kita melindungi paru, tidak terjadi resiko, tidak menurunkan resiko BPD, mencegah cedera akibat pasiennya di ventilasi mekanik karena pada saat ventilasi mekanik potensi untuk terjadi baro, folu dan atelektoma akan jauh lebih besar, ya. Nah, tadi saya bilang bahwa seluruh alat bantu nafas yang diberikan dengan interface nasal, ya, dengan bantuan nasal, itu kita sebut NIV. Tetapi seringkali disalah kaprahkan NIV ini hanya NIPPV. Bukan ya. NIV ini mulai dari yang paling rendah, high flow nasal kanul, hingga yang paling baik karena yang paling sinkronisasi NIV NAVA, itu semuanya adalah ventilasi non-invasif. NIPPV ini adalah bagian dari ventilasi non-invasif. Saya jelaskan dengan skema singkat karena sebenarnya kita akan membahas 1, 2, 3, 4, 5, 6 alat ini, tapi saya jelaskan secara singkat. Pada HFN, pada prinsipnya adalah dia memiliki flow. Semakin besar flow, diyakini akan menghasilkan generate pressure yang lebih besar, seolah-olah menyerupai seperti CPAP. Ya, oke, karena itu studi-studi yang melibatkan HFN ini berbicara tentang non-inferior study. Kemudian ada CPAP. Apa pressure yang dimiliki oleh CPAP? Hanya satu, yaitu positive and expiratory pressure. Ya. Kemudian ada di atasnya, yaitu namanya bilevel CPAP. Bedanya dengan CPAP ini apa gitu ya? Bedanya di bilevel CPAP ada sesekali bayi bernafas dengan PEEP yang high, yang lebih besar. Kalau kita fungsinya untuk merekrut, maka jawabannya adalah kita memakai bilevel CPAP. Tapi kalau apnu, rasanya masih kurang cocok. Siapa yang bisa membackup kalau pasiennya apnu atau pasiennya kita butuh untuk ventilasi lebih baik, maka itu jawabannya kita pindah ke NIPPV. Kenapa NIPPV bisa membackup tersebut? Karena dia punya frekuensi, yaitu adalah backup rate, ya. Kemudian di NIPPV dia memiliki frekuensi dan inspiration time, ya. Frekuensinya ini kita tahu ini berhubungan dengan ventilasi, maka dia akan lebih superior untuk membuang CO2 dibandingkan CPAP. Lanjut di atasnya ada nasal HFO. Nasal HFO persis seperti HFO tapi tidak diintubasi. Keunggulannya apa? Keunggulannya dia memberikan frekuensi yang cukup tinggi sekali sehingga membuang CO2-nya akan lebih baik dibandingkan NIPPV. Yang terakhir ada NIV NAVA. NIV NAVA apa keunggulannya? Karena dia mensinkronisasi, karena dia punya apa? Dia punya apa sih namanya, sensor ya. Sensornya itu berupa EDI kateter yang dimasukkan terus ya, dimasukkan terus lewat mulut. Nanti dia bisa mendeteksi listrik di diafragma sehingga dia bisa mensinkronisasi pernafasan dengan lebih baik. Nah,
udah dong selesai kuliah NIV-nya enggak ya, nanti saya bahas lebih satu persatu ya. Tapi ada tantangan nih dalam memakai NIPPV, dalam memakai NIV itu sendiri. Yang pertama adalah kadangkala suka dianggap kurang optimal dan kita kurang pede sehingga kita merasa kayak udah deh cepetan aja kita intubasi gitu ya. Yang kedua adalah memilih interface yang tepat ini bukan suatu hal yang mudah gitu ya. Dan kalau kita bermain dengan ventilasi non invasif, maka kita tahu kita akan bermain dengan leak atau kebocoran yang besar. Adanya CPAP belly dan ada trauma nasal. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan manfaat ventilasi non-invasif yang optimal dan tidak cepat-cepat menyatakan ini gagal, tetapi tidak telat untuk menyatakan harusnya ini sudah tidak bisa dipakai. Kita mulai dulu dari ruang bersalin atau di delivery room atau di operating theater. Apa sih sebenarnya yang bisa saya gunakan gitu ya? Jangan terkecoh dengan alat yang di kiri di kanan. Saya hanya menyampaikan bahwa yang sudah lazim kita gunakan adalah kalau bayinya distress nafas, maka kita akan memberikan nasal CPAP. Saat di VK ataupun di OK gitu ya, maka yang tersedia pemberian CPAP-nya menggunakan tipis resuscitator ya, tanpa kita VTP maka kita sudah bisa memberikan CPAP. CPAP ini merupakan strategi yang optimal dan standard of practice untuk bayi-bayi yang mengalami distress nafas di delivery room. Alternatif yang lainnya mungkin pernah mendengar ada nasal high flow ataupun NIPPV yang penggunaannya makin berkembang. Perlu kita ketahui bahwa uh, standar of practice-nya masih tetap nasal CPAP. Namun pada kondisi tertentu kadangkala ada kondisi kita sudah anggap dia gagal CPAP, tapi kok rasanya diintubasi sayang. Nah, perasaan itu seperti itu, biasanya kita akan naik satu step, yaitu kita berikan namanya NIPPV. Berdasarkan telah sistematik, NIPPV akan menurunkan risiko gagal napas untuk dilakukan intubasi serta ventilasi menggunakan ETT. Nah, ada modalitas yang lain yang kita sebut dengan nasal high flow. Dalam hal ini adalah alatnya high velocity nasal inflation. Tetapi penelitian-penelitian sejauh ini yang beredar hanya mengatakan ini non-inferiority trial. Artinya tidak lebih bagus, tetapi juga nggak lebih jelek juga gitu ya. Nggak lebih bagus, tapi nggak lebih jelek juga gitu. Tapi nggak bisa lebih bagus gitu ya. Artinya. Memang ada center di luar negeri ya di Inggris yang memang sejak awal dia memakainya nasal high flow. Kalau di Indonesia sendiri kita masih memakai CPAP. Saat ini saya lagi melakukan penelitian untuk nasal high flow di delivery room. Nanti kita lihat hasilnya ya. Oke. Nah, kalau kita pakai NIV di kamar bersalin, berapa dong settingnya? Untuk CPAP sudah tidak usah diperdebatkan lagi. Kita memakai rekomendasi dari RESNINGO, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Kita akan mulai dengan PEP 7 cm air. Kapan kita sebut gagal? Kalau PEP-nya sudah 8, FiO2-nya 40%, tandanya bayinya masih distress napas berat, target saturasi tidak tercapai, maka kita sebut dia gagal CPAP. Nah, bagaimana kalau saya mau memakai NIPPV di delivery room? Berapa sih setting awalnya, setting inisialnya? Setting inisialnya kita akan mulai dengan PIP 20, PP 6, IT-nya 0,5, rate-nya 40. Loh, dok, kenapa ya inspiration time-nya panjang sekali gitu? Perlu diketahui bahwa ventilasi non-invasif, maka pasien tidak menggunakan ETT. Sehingga ada dead space yang cukup besar dan flow itu nggak nyampe kalau kita kasih inspiration time-nya pendek sekali. Pressure-nya nggak bakalan nyampe. Sehingga inspiration time-nya untuk ventilasi non-invasif pasti akan lebih panjang dibandingkan ventilasi invasif. Bagaimana untuk rate-nya? Kenapa tidak diberikan rate yang sepenuhnya, yaitu 60 kali per menit? Ingat, pemakaian ventilasi non-invasif syaratnya adalah nafas spontannya harus ada. Nah, kalau kita sudah backup seluruhnya, artinya jangan-jangan memang butuhnya intubasi anak ini. Dengan setting maksimumnya umumnya adalah PEP 25 dengan PEP 7 FiO2 40%, distress nafasnya masih berat, target saturasi tidak tercapai, maka ini diintubasi. Nah, bagaimana untuk HFN? Saya ulangi, ini belum menjadi standar of practice ya. Jadi, nice to know saja, flow-nya sekitar 6-8 untuk mulainya, dan kapan kita sebut gagal, flow 8, FiO2 40%, distress nafas berat, dan target saturasi tidak tercapai. Nah, untuk keberhasilan pemakaian ventilasi non-invasif, perlu sekali kita mengetahui interface apa yang tepat. Kalau di ruang resusitasi ini menjadi pilihan yang utama, kita memakai sungkup. Ya, kita memakai sungkup.
Tetapi makin ke sini makin berkembang, makin banyak penelitian yang menggunakan binasal prong untuk melakukan resusitasi. Tapi pada umumnya kita memakai sungkup. Kenapa? Lebih mudah saja kalau seandainya bayinya ternyata nggak napas, bisa langsung kita lakukan VTP. Nah, interface paling bagus apa? Ideal adalah yang short binasal prong gitu ya. Itu ideal karena kenapa? Ruang ruginya yang paling sedikit ya. Nah, bagaimana kalau single nasal prong dibandingkan binasal prong gitu ya? Tentunya karena single hanya satu hidung yang ter, apa ya, mendapatkan gasnya tersebut, maka lebih efektif tentunya kalau kita memakai yang binasal. Nah, kalau single nasal prong kedalamannya kurang lebih 2 sampai 4 ya. Uh, tapi kalau kita memasukkan lebih dalam lagi itu namanya nasopharyngeal prong, dia kurang lebih kedalamannya 6 cm. Untuk di delivery room kita boleh pakai sungkup, tapi untuk transport tidak boleh memakai sungkup seperti ini. Dia harus pindah ke binasal atau pindah ke single nasal prong. Oke, bagaimana untuk di NICU sendiri? Setelah bayinya lahir, kita masuk ke NICU. Apa sih indikasi ventilasi non invasif? Yang pertama, bila bayinya apnea of prematurity. Yang kedua, bayinya ada distress nafas. Ya, distress nafasnya bisa ringan, bisa sedang, bisa kita pakai di fase akut atau di primary support. Primary support itu adalah dia sesak nafas dalam 24 jam pertama kehidupan. Atau yang kedua di fase weaning, ekstubasi setelah pasiennya pakai ventilator buat ekstubasi. Atau yang ketiga untuk pasien-pasien dengan chronic lung disease. Kita mulai satu persatu, yaitu nasal high flow untuk di NICU. Ya, nasal high flow ini biasanya yang paling suka tuh perawat gitu ya. Karena kenapa? Interface-nya mereka lebih nyaman gitu ya, handlingnya relatif lebih mudah gitu ya. Ini bantuan pernafasan non-invasif yang dihumidifikasikan dan hangat. Dia bisa diberikan hingga 8 liter per menit. Prinsipnya karena dia ada aliran gas dengan small canule-nya ini, small canule itu, maka dia akan bisa berfungsi untuk me-wash out dari dead space di area nasofaring. Dengan hal seperti ini, dia akan memperbaiki dari work of breathing. Diyakini ya, flow itu kurang lebih akan mengenerating pressure dan itu kurang lebih mirip dengan PEEP. Ya, layaknya non-invasif yang lainnya, efek sampingnya bisa terjadi Ehrlich syndrome. Nah, ada bentukan nasal high flow yang lainnya, yaitu kita sebut nasal high velocity therapy. Prinsip utamanya apa? Dia dengan small prong kanulnya, dia akan memaksimalisasi flushnya dengan menciptakan kondisi velocity yang tinggi. Jadi semakin kecil, aliran gasnya itu akan jadi semakin tinggi sekali. Nah, dengan hal tersebut, dia akan mampu untuk membuang CO2 lebih baik gitu ya, membuang CO2 lebih baik. Ya, okay? Dan dia akan mampu menghalau si ruang rugi ya, terutama di saluran nafas atas. Keuntungannya apa? Keuntungannya biasanya yang disenengin ini adalah perawat akses ke pasiennya lebih gampang gitu, karena interface juga khusus kan ya untuk high flow nasal cannula ini gitu ya. Karena interface juga lebih nyaman, biasanya kerusakan septum nasalnya juga lebih sedikit. Namun kerugiannya, pressure-nya ini nggak bisa terukur dengan baik dan dia bervariasi sesuai makin besar flow, makin kecil ukuran kanul, pola bernapas bayinya makin cepat, maka itu akan menghasilkan generate pressure yang lebih tinggi. Gimana cara pakainya? Flow awal 6 sampai 8, minimumnya 2, maksimumnya 8. Kapan disebut gagal? Kalau sudah flow 8, FiO 40%, AGD-nya acidosis respiratory, apnu yang sampai butuh VTP, atau apnu apapun tapi sering sekali, maka kita sebut dia gagal HFN. Kalau gagal HFN gimana? Kalau tidak terlalu berat, kita masih bisa naik satu ke atas, kita pindah ke nasal CPAP. Tapi kalau gagal HFN dan dia menjadi distress napas berat, jawabannya adalah intubasi. Selanjutnya adalah mode yang sering sekali kita pakai adalah nasal CPAP. Gimana sih mekanisme kerja? Karena ada aliran gas yang kontinu, dia akan mempertahankan fungsional residual capacity. Paru-parunya dijaga tetap terbuka, sehingga kolapsnya jalan napas akan menurun dan resistensi jalan napas akan menurun. CPAP sendiri ini dengan memberikan pressure tersebut, dia akan mempertahankan surfaktan di permukaan alveolus. Makanya dia akan disebutnya sebagai conserve surfaktan. Okay? Menurunkan work of breathing, meningkatkan rasio ventilasi perfusi, dan menurunkan shunting intrapulmonar. Namun sayangnya, resiko untuk trauma nasalnya lebih besar. Kenapa? Karena pada dasarnya untuk CPAP kita akan memakai short binasal prong, yaitu kita pakai Hudson ya. Dan ini kita harus perlekatannya harus baik sekali gitu. Kalau enggak nanti topinya narik interface-nya narik hidungnya, jadi berpotensi untuk trauma nasal. Apalagi resikonya?
ventilasi non-invasif berpotensi untuk terjadi feeding intolerance, distensi lambung, reflux gastroesophageal. Dan ini apa yang dikerjakan? Ya harus kita dekompresi menggunakan orogastric choke. Oke, gimana cara pakai CPAP? Gitu ya, gimana cara pakai CPAP? Yang pertama kita lihat dulu ada distress nggak? Ditandai distress dengan Silverman score-nya misalnya lebih dari sama dengan 3 ya untuk bayi prematur. Kalau bayi cukup bulan lebih dari 5. Apa sih kalau saya nggak ngerti Silverman score? Ya udah lihat aja Down score-nya. Down score-nya prinsipnya adalah kurang dari 6. Kalau di atas 6 dia udah distress nafasnya berat gitu ya. Kemudian kontraindikasinya kalau ternyata dia ada cleft palate ya, ada fistal ya, pernafasannya berat banget itu nggak bisa. Kita lihat bayi prematur dengan respiratory distress, kita akan mulai dengan sipapnya 7. Kalau dia recurrent apnea, boleh sipap 4 sampai 5. Di Gomela kita bisa lihat ya, sipap itu boleh minimum 4 ya, 4 cm air. Dan kemudian untuk post ekstubasi tergantung, tadinya PMIN udah sampai berapa. Minimum kita pakai sipap 5 cm air. Nah, setelah kita berikan CPAP, kapan saya naikkan PEEP-nya, kapan saya naikin FiO2-nya? Tinggal dokter-dokter lihat aja. Kalau dokter mau naikin PEEP-nya 1, dokter lihat retraksinya berat banget, saturasinya di bawah 90%. Ya, silakan dokter naikkan PEEP-nya. Tapi, kapan dokter hanya butuh menaikkan FiO2 saja? Kalau retraksinya hanya ringan dan kita lihat masih desaturasi, tapi retraksinya ringan, maka ini kita naikin FiO2, kurang lebih 5% dari yang sebelumnya. Nah, ternyata anaknya masih desaturasi, kita udah naik 10%, maka hati-hati. Setiap kenaikan 10% dari FiO2, kita lihat lagi, jangan-jangan memang PEEP-nya butuh naik. Dan jangan tadinya sipapnya 7, dia butuh menjadi sipap 8. Nah, kalau kita lihat ternyata dia udah nggak bubble, bayinya nyaman-nyaman aja, saturasi terjaga baik, maka dia sebenarnya sudah tidak butuh sipap lagi. Karena tadi parameternya dia udah nggak bubble ya. Nah, nursing care-nya yang pasti harus diperhatikan nih perawat, dia harus tahu ukurannya, dia tahu harus bagaimana menghandle-nya, ada massage-nya tiap 3 jam gitu ya, harus ditetesin cairan supaya nggak kering. Nah, bagaimana winning? Winningnya yang pertama adalah turunin dulu FiO2-nya 5%. Setelah turun 5%, kemudian kita turun lagi 10%, dan ternyata bayinya saturasinya tetap baik, di atas 95%, ya, anaknya retraksinya ringan atau bahkan udah nggak kelihatan retraksi, maka sifatnya diturunkan dari sebelumnya, misalnya 7 turun menjadi 6 dan turun bertahap menjadi 5. Oke? Ya, nah kalau seandainya kita sudah dapat CPAP sudah di bawah FiO2 jadi di bawah 25%, maka sebenarnya kita bisa win off dari CPAP tersebut. Kapan kita sebut dia gagal CPAP atau butuh intubasi? Kalau bayinya retraksinya berat, ya saturasinya desaturasi terus, padahal FiO2-nya sudah di atas 40% anaknya, atau dengan disfungsi multi organ. Nah ini sekelas keuntungan sama kerugiannya mungkin kurang lebih sama, saya nggak bahas lagi ya. Oke, nah ini yang sering ditanyakan tipe CPAP. Tipe CPAP itu ada yang constant flow dengan ventilator konvensional, ada yang constant flow dengan bubble nih seperti ini yang sering dipakai. Ada yang variable flow, ini dia bisa mengkompensasi apabila terjadi adanya kebocoran sehingga pressure-nya turun, maka dia bisa mengkompensasi nih yang variable flow. Oke. Kita lihat dulu, kita mulai bagaimana caranya saya memberikan CPAP gitu ya. Yang pertama flow generator. Flow-nya ini bisa yang konstan, ya seperti dokter-dokter lihat sekarang dari bubble ya, bubble itu konstan gitu ya, atau ventilator, atau yang variabel. Ya, yang variabel ini dia aliran gasnya itu tergantung dari siklus pernafasan. Dan kalau dia bocor, umumnya dia bisa melakukan kompensasi. Sehingga work of breathing-nya pada pasien ini akan membaik. Nah, yang pertama ada flow-nya, yang kedua adalah CPAP itu harus bisa memberikan positif pressure ya. Caranya gimana menghasilkan tekanan positif selama CPAP? Katup ekspirasi ventilator yang menyesuaikan tekanan ekspirasi, kemudian adalah penyesuaian inspiratory flow melalui flow drivers atau ventilator ya. Sistem bubble CPAP menghasilkan tekanan positif ya dengan menempatkan ujung selang ekspirasi di bawah air. Nah, dengan hal seperti ini, kita akan bisa mendeliver positive pressure. Ketiga, yang penting adalah interface-nya. Apakah mas sudah pasti jelek? Jawabannya tidak. Masnya diperlukan nih ya, terutama kalau yang masalnya sudah rusak. Dia bisa alternatif menggunakan masal nas. Ya. Dia bisa menggunakan masal nas. Nah, terus habis itu dia bisa menggunakan asal mas, tapi karena ini perlekatannya relatif susah, sehingga gampang terlepas, dan kalau ini terlepas akan terjadi loss of pressure. Oke, kita sudah belajar HF.
PAPN, CPAP, NIPPV. Sekarang saya mau membahas tentang BPAP, B-level of CPAP, ya, B-level of CPAP. Dia akan memberikan 2 level PEP. Ada yang high, ada yang low. Sesekali dia bernafas dengan PEP yang high, ya. Sesekali dia akan bernafas, mayoritas dia akan bernafas dengan PEP yang low. Apakah ini PIP? Jawabannya bukan, ya. Ini sama-sama PEP. Tetapi sesekali saya bernafas dengan PEP 5, sesekali saya bernafas dengan 8. Bedanya apa dengan PIP? Kalau PEP low dan high, umumnya jaraknya itu maksimum itu sekitar 3-5 cm air. Biasanya nggak lebih dari 5 cm air jaraknya, ya. Terus kemudian bedanya, kalau ini PEP sama dua-duanya itu di akhir ekspirasi. Kalau NIPPV dia ada di positif inspiratory pressure. Jadi dia adanya di inspirasi. Kemudian kalau dia ini seolah-olah parunya seperti direkrut, ya, saat kita bernafas dengan PEP yang high. Yang terakhir adalah perbedaannya adalah time high-nya. Kalau NIPPV dia rate-nya time-nya itu kurang lebih sekitar 0,4 sampai 0,6. Tapi kalau di level PAP atau di level of CPAP, karena dia tujuan untuk merekrut, dia waktunya bisa panjang, dia malah bisa 1 sampai 3 detik. Oke. Okay? Nah, sekarang pasti kan dokter akan tanya nih, saya ada CPAP, ada bi-level CPAP, ada NIPPV, mana yang saya pakai? Masalahnya apa dulu? Kalau memang dokter untuk open delang, untuk membuka paru, dokter bisa pakai semuanya. Dokter bisa pakai CPAP, dokter bisa pakai bi-level CPAP, dokter bisa pakai NIPPV. Tapi kalau masalahnya dokter mau membuang CO2, jadi dokter membutuhkan minute ventilation yang tinggi, jawabannya ya dokter pilih NIPPV. Kalau dokter pakai BIPAP, nggak cukup baik. Karena dia prinsipnya sebenarnya lebih merekrut paru, jadi dia lebih di arah komponen oksigenasi. Oke, okay? Nah, ini settingnya kurang lebih seperti ini, dengan maksimumnya CPAP low-nya adalah 7 cm air, CPAP high-nya adalah 10 cm air dengan rate 30 kali per menit. Kita lanjut ke NIPPV. Mode ini banyak yang sudah familiar karena ini dalam tanda kutip minute ventilator. Mirip dengan ventilator. Dia bisa memberikan PIP untuk membuka jalan nafas, dia bisa memberikan PEP untuk mempertahankan alveolus tidak kolaps, dan PIP ini diatur berapa kali diberikan dalam berapa kali diberikan dengan cara memberikan rate-nya mau berapa, dan sekali PIP keluar itu mau berapa lama diatur oleh inflation time. Nah, karena dia memiliki komponen-komponen yang tadi, maka dia memiliki efek yang sama dari minute ventilation dan volume tidal, sehingga dia memiliki kemampuan untuk membuang CO2 dengan lebih baik, ya. Kemudian dengan dia bisa memiliki mean airway pressure yang lebih tinggi karena dia punya PIP dan PEEP, ya. Karena rumusnya MAP itu kan dapat dari PIP kurang PEEP dibagi PEP dan sebagainya, ya. Maka dia bisa untuk memberikan oksigenasi yang lebih baik lagi karena mean airway pressure-nya bisa lebih tinggi. Nah, gimana settingnya NIPPV? Maka kita lihat dulu. Ini mau diberikannya untuk primary support atau support after ekstubasi. Bedanya di mana? Di rate-nya. Kalau yang support after ekstubasi biasanya backup rate kecil, cuma 25, 10 sampai 25. Sementara kalau yang baru lahir, dia backup rate kita kasih 40. Kemudian bagaimana untuk PIP-nya? 2 sampai 4 di atas VTP manualnya tadi berapa? Atau kalau di after ekstubasi, waktu dia pakai ventilasi mekanik, PIP-nya dia berapa? Ya, time inspiration-nya akan lebih panjang untuk NIPPV, kurang lebih sekitar 0,4 sampai 0,6. Kapan kita sebut gagal NIPPV? Kalau berat badannya 1000, MAP-nya sudah menyentuh 14 cm air, dan bila berat bayinya lebih dari 1000, MAP-nya sudah mencapai 16 cm air. Kalau ini bisa kita lihat di ventilatornya, ya, nilai PMIN atau MAP-nya. PIP maksimum sendiri kurang lebih sekitar 25 dengan PEP-nya 7, rate-nya 60. Ada beberapa penelitian yang berbeda-beda, ada juga yang mengatakan PIP-nya boleh 30 dengan PEP-nya maksimum 8. Rate tetap maksimum 60 kali per menit. Ini ada beberapa alat yang bisa memberikan NIPPV, ya. Biasanya kalau di ventilasi non invasif ada tulisan ini NIV, 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 ya. Nah, ini rangkuman dari berbagai macam tadi setting CPAP-nya, initial settingnya berapa, setting maksimumnya berapa, bagaimana cara mewiningnya, dan
Setting terendah tuh sebenarnya berapa? Kalau udah terpenuhi setting terendah dan bayinya klinisnya baik, tidak ada distress, saturasi oksigen tercapai, silakan lepas alat bantu nafas tersebut. Oke, saya akan masuk membahas dua yang terakhir, yaitu nasal high frequency oscillator ventilation dan NIV NAVA. Apa bedanya ini dengan yang HFO gitu ya? Sama-sama saja, cuma bedanya ini nggak diintubasi ya. Dan dia memiliki efek oscillator ya, dia memiliki efek oscillator sehingga dia memberikan dengan waktu inspirasi yang lebih lama, amplitudo yang lebih tinggi, frekuensi yang lebih rendah, volume tidalnya akan lebih besar, dan kalau volume tidak lebih besar, rumus minute ventilation berlaku, maka buangan CO2-nya dia akan lebih baik dibandingkan dengan NIPPV. Nah, kapan kita pakai HFO dan kapan nggak boleh gitu? Kalau udah gagal sipap nih, sebenarnya pasien udah sayang banget nih kita mau intubasi gitu ya, tapi kayaknya dia tuh masih ada peluang gitu. Ya, saya kita lihat CO2-nya tinggi-tinggi terus gitu, anaknya retraksi terus gitu, CO2-nya tinggi. Nah, maka ini kita bisa memberikan nasal HFO. Pengalaman saya mencoba ada yang berhasil, ada juga yang gagal gitu ya, tergantung nih interface-nya apa, bayinya tenang atau tidak gitu ya. Kontraindikasinya sama dengan kontraindikasi ventilasi non-invasif lainnya. Nah, bagaimana mengatur nasal HFO? Yang pertama adalah yang kita atur FiO2 dulu, karena yang paling murah. FiO2 sama dengan yang sebelumnya. Kemudian, mean airway pressure-nya sama dengan mean airway pressure saat misalnya pasiennya lagi pakai NIPPV gitu ya. Berapa dia mean airway pressure-nya kita naikkan 2-3 cm ya. Rata-rata kita akan mulai dari MAP atau P-nya 8-10 ya. Bisa dinaikkan sesuai dengan FiO2 dan pengembangan parunya. Backup rate biasanya kita backup rate ini tergantung alat-alatnya. Ada alat yang mentok dia di 10 gitu ya. Ada alat yang memang satuannya beda nih, byte per minute ini bisa rate itu bisa 30 sampai 40 kali. Nah, apa yang harus saya perhatikan saat pakai nasal HFO? Tinggal dokter-dokter lihat nih, dokter ketemu bayinya hiperkapni, CO2-nya tinggi. CO2-nya tinggi berarti masalahnya di ventilasi. Ventilasi berarti apa yang harus dikerjakan? Naikkan minute ventilasinya. Gimana cara menaikkan minute ventilasi? Amplitudonya kita naikkan, frekuensinya kita turunkan. Kita udah naikin amplitudo nih cukup banyak, frekuensinya turun cukup banyak, tapi anaknya masih hiperkapni, pikirkan, jangan-jangan memang paru-parunya kolaps sehingga harus direkrut lagi dengan menaikkan CPAP levelnya. Oke, selanjutnya adalah hipoksia dengan kondisi yang kita temukan adalah hipoksia gitu. Pada kondisi hipoksia, maka yang kita tingkatkan ventilasi perfusi rasio. Caranya gimana? Naikin CPAP, dalam hal ini adalah PEP-nya, serta kita bisa menaikkan FiO2-nya. Oke, yang terakhir ini adalah NIV NAVA ya. Terus terang ini biasanya kalau pelatihan seharian gitu ya, tapi ini kita diminta sehari, beberapa jam doang gitu ya, semoga bisa tercapai dengan baik. Ini NAVA itu mode ventilasi itu yang paling maju gitu. Karena kenapa? Karena dia punya sensor, yang sensornya itu melihat aktivitas listrik dari si diafragma. Jadi dia bisa untuk apa namanya uh, mensinkronisasi paling baik gitu ya. Dia menggunakan diagram electrical activity. Namun sayangnya harga sensornya ini cukup mahal sekali gitu ya. Nah, keunggulannya apa? Yaitu tadi saya bilang sinkronisasi antara pasien dan ventilatornya ini sangat baik sekali ya. Nah, ini nanti settingnya bedanya apa? Bedanya adalah kita lihat dari nafa levelnya. Makin tinggi artinya kondisi pasiennya makin berat anaknya. Oke. Ini sekedar tahu saja, mungkin nanti suatu hari ya kalau kita bisa belajar NIV NAVA lebih mendalam. Oke, saya masuk ke slide beberapa terakhir ya sebelum nanti suportif. Maka ringkasan untuk pemakaian NIV, dokter butuhnya apa? Kalau dokter butuhnya di primer, ini bisa nih seluruh alat bantu nafasnya. Winning juga bisa. Tapi kalau untuk eliminasi CO2, yang paling poten adalah nasal HFO, selanjutnya adalah NIPPV. Ada keunggulan dari high flow yaitu dia erosi pada nasalnya relatif sedikit. Gagal NIV untuk seluruhnya sama, apnea berat butuh VTP atau hiperkarbi ya, ada peningkatan kebutuhan FiO2 serta cedera hidung yang menyebabkan dia tidak bisa dikontinukan lagi memakai binasal pro. Nah ini tantangan yang selanjutnya dalam pemakaian NIV, trauma nasal, posisi harus benar,
humidifikasi, dan bagaimana dealing dengan sifat belly. Untuk hidung, maka sebenarnya ini ada pemantauan khusus, jangan sampai udah merah ngegrowong gini ya. Harusnya dari sebelumnya. Kita ada pemantauan ya, pemantauan untuk melihat di setiap shift, untuk lihat bagaimana uh, kondisi dari nasalnya, apakah sudah terjadi luka atau belum. Oke. Kalau seandainya terjadi luka, ini ada penelitian membandingkan antara nasal mask dengan short nasal prong gitu ya. Ternyata nasal mask ini bisa digunakan untuk mengurangi cedera pada hidung ya. Nah, kemudian nasal mask ini bila dijaga dengan baik, dia bisa memberikan oksigenasi juga dengan baik. Positioning, posisi apa yang paling baik gitu ya. Kita perlu ketahui untuk salah satunya kita menurunkan resiko IVH, kita punya ada banding IVH untuk bayi-bayi di bawah 28 minggu, 72 jam pertama kita akan memposisikan supine gitu ya. Elevasi boleh sekitar 30 derajat, tapi umumnya bayinya tidak dalam posisi prone terlebih dahulu ya. Bayinya jangan dalam posisi prone terlebih dahulu. Kenapa? Kalau dalam posisi prone, maka kepala itu tidak midline. Begitu tidak midline, aliran pembuluh darah ke otak itu kan kencang sekali, dan itu risiko untuk terjadi pecah pembuluh darah di otak ya. Nah, kalau misalnya bayinya sudah lebih lebih baik gitu ya, di atas 72 jam, maka silahkan boleh posisikan baik dengan prone ataupun dia dengan quarter prone anaknya. Nah, selanjutnya suportif yang lainnya adalah humidifikasi. Kapan saya harus pakai humidifikasi? Begitu menyentuh 2 liter, maka harus terpenuhi heated humidifikasi. Nah, ini caranya supaya nggak kondensasi adalah suhunya kurang lebih sekitar 36,5 sampai 37,5. Kalau dokter suhunya makin naik, justru nggak apa-apa. Ini malah tidak akan kondens ya. 38, 39, itu silahkan saja. Karena tetap pas masuk ke bayinya itu akan diturunkan lagi suhunya. Oke, ini hanya modifikasi. Dan yang terakhir adalah tentang CPAP belly ya. Tentang CPAP belly, ini pada prinsipnya bayinya harus tetap aktif dulu, cuman memang perutnya makin lama makin besar. Dan anaknya gambaran radiologisnya harus normal, tidak ada nyeri abdomen, tidak ada nyeri tekan gitu ya anaknya ya. Nah, ini caranya gimana untuk mengurangi sifat belly? Kita pasang OGT ya, untuk dekompresi ya. Kalau perlu kita akan berikan glycerin untuk BAB-nya biar bisa keluar. Sebagai take home message, NIV merupakan pilihan utama untuk menghindari penggunaan ventilasi mekanik invasif yang tidak perlu dan komplikasinya. Penting sekali kita paham tujuan dan penggunaan dari ventilasi non invasif sehingga kita bisa mengoptimalisasi penggunaannya dan kita bisa tahu kapan kita sudah harus mengatakan tidak untuk alat ventilasi non invasif ini. Oke, saya rasa mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator.